Dari Intermisi berapa nih? hadis At-Tambunan. Ini berkata Rasulullah ilahi wa menikahi di bulan Syawal dan mulai mencampuri istri beliau menikah. Sebentar saya baca lagi. Tunggu. Hadis At-Tambunan 250. Coba cari. Iya, ini kan saya membuka. Saya kan tidak mengimani hadis atau mengimani apa? Kau tidak perlu mengimanin, tetapi kau mengetahui ya, ketika suatu saat orang bertanya kepada kau, apa yang kau katakan itu diminta pertanggungjawabannya. Kau tidak mengiman, tapi kau punya pegangan gitu loh. Sekarang saya tanya sama kamu begini, apa keuntungannya saya mencampuri urusan rumah tangga kamu, Blender? Ya ngapain? Enggak, sekarang narasi kau mengatakan kami agama cabul itu mana buktinya? Itu yang kutuntut. Kenapa kau hapus itu Kristen cabul? Yang saya tanya begini, kalau saya tidak mengimani, lalu kamu memaksakan saya harus tahu. Lalu sekarang saya tanya ke kamu, apa keuntungannya saya mencampuri urusan rumah tangga kamu, Blender? Ya berarti kalau kau tidak bisa membuktikan, kau fitnah. Siapa yang mengatakan fitnah? Loh, jadi ya makanya mana datanya kami ya mana? Ada orang-orang yang mempelajari Taurat, hadis dan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadismu, mereka mengetahui dan menunjukkan itu. Ya sekarang mana? Enggak gini. Saya naik ini atas dasar kamu mengatakan bahwa Kristen agama cabul. Oke. Saya naik atas dasar itu. Oke. Aku buat tema ini, aku buat tema ini atas dasar fitnahan kalian terhadap umat Islam, mengatakan agama Islam agama cabul. Ini loh, kami membalas ini sekarang, membantah. Kamu membalas apa dasar kamu? Oh, dari dasarnya cuma dasarmu itu saja. Sabar. Orang Kristen mengatakan kami Islam tidak menyerang. Aku tidak menyerang di sini, tetapi membantah subahat fitnahan kalian. Makanya aku minta buktikan. Setelah itu baru kubuktikan. Aku pertanggungjawabkan temaku ini. Aku akan pertanggungjawabkan temaku ini, tetapi aku minta pertanggungjawaban dari. Kau dengar. Jadi dasarnya kau menulis caption seperti itu karena orang-orang Kristen mungkin ada di luar sana atau di media-media yang berseliweran di media sosial mengatakan bahwa Muslim agama cabul, sehingga kamu memakai caption ini untuk menjadikan begitu. Yes. Berarti begini, berarti kamu ini memang cuma mengambil sesuatu tanpa bukti, tanpa dasar, lalu mengatakan demikian cuman karena hati sakit gitu. Kok hati sakit? Yang sakit hati itu kan kami Islam tidak pernah menyerang. Ingat ya, Islam defensif, tidak pernah menyerang. Oh, Islam defensif. Ya, tidak pernah menyerang. Tapi kalau diserang, kok balas. Yang terjadi banyak pembongkaran gereja, pembubaran ibadah. Alah, jangan lari tema dulu, ini dulu. Iyalah, nah sekarang mana? Islam itu Gunung Batu. Tadi kan kau kutuntut kan? Kau juga sama Pak, pemahaman kau seperti yang lain mengatakan Islam agama cabul karena apa? Nabi Muhammad menikahi bocil. Iya kau bilang. Sekarang saya melihat itu dari media sosial. Kamu mengerti tadi saya jelaskan. Dari media sosial yang belum jelas terus kau sampaikan kepada kami dan kau percaya. Bukan dasarmu itu yang saya tanyakan. Mengapa kau menulis caption Kristen agama cabul? Iya buktikan sekarang. Oke, baik, aku lanjut. Sekarang begini, dasarmu mengatakan itu karena banyak orang-orang Kristen mengatakan bahwa Islam itu agama cabul, sehingga mungkin terbawa hati sakitmu sehingga kau menaikkan captionmu seperti itu. Dasarnya itu yang makanya saya tanya, karena saya melihat kamu menuliskan itu loh, Blender. Oke, baik. Nah sekarang kau tidak bisa membuktikan ya. Sekarang aku minta, apakah kau bisa membuktikan kepada kami kalau kami agama cabul? Atau dalil yang kau tunjukkan tadi? Kalau kau tidak bisa membuktikan, udah selesai. Biar aku bahas masalah ini. Kau buktikan cabulmu di mana? Itu aja tinggal. Bisakah kau buktikan? Begini, banyak pemahaman mungkin karena pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang umur 6 tahun atau 9 tahun itu mungkin itu menjadi dasar. Sebagian orang yang mengetahui hadis atau ayat Al-Quran itu mungkin mengetahui, tetapi saya kan tidak mempelajari hadis atau Al-Quran. Tetapi karena kau menulis captionmu bahwa Kristen agama cabul, makanya saya naik untuk mempertanyakan kamu tentang hal itu. Ketika kau membaca di media sosial bahwa saya Islam, kau percaya nggak itu? Kau percaya itu tidak? Lah saya mau ngapain percaya? Saya tidak mengimani hadis.
Aku nggak butuh Saya kau harus percaya di mengimanin. kamu. Enggak, aku nggak Kalau butuh ada orang yang mengimanin. tahu dan mengatakan itu, ya harus kau bantahkan ke sana. Ya Tetapi iya bukan makanya aku ke sana. juga- Aku nanya ke kau. Bukan juga kamu menaruh Kristen agama cabul. Kristen ini universal loh. Aduh, Besar. kita buktikan. Gini dulu. Kita buktikan. Enggak, sekarang kau bisa nggak buktikan? Dengar kau diam. Kau salah dalam menentukan captionmu itu kalau cuman bahwa ada orang-orang di media sosial mengatakan atau membuat video tentang Islam agama cabul lalu kamu menyalahkan Kristen sebagai universalnya. Itu salah itu. Oke, sekarang ku tanya sekali lagi. Ku tanya sekali lagi samamu. Kau percaya tidak ketika kau melihat caption di media sosial mengatakan Islam agama cabul atau segala macam, ya, ketika kau membaca dan kau mendengar, kira-kira apa yang kau lihat dan kau baca, kau dengar, kau percaya tidak dengan itu? Ngapain saya percaya? Saya kan Oke, baik. Kau tidak percaya. Berarti di dalam keyakinan kau ini salah berarti ya. Kalau kau salah mereka memandang Islam itu agama cabul. Itu menurut kau? Salah. Ya, saya tidak bisa mengatakan salah atau benar. Aduh. Pada dasarnya. Aduh, Begini Blender. Kau dengar. Yang saya naik ini berdasarkan captionmu tadi. Sehingga saya mempertanyakan alasanmu. Kamu sudah mengatakan bahwa banyak orang Kristen mengatakan bahwa Islam Muslim agama cabul. Kemudian saya mengatakan apa? Oh, dasarnya dari situ. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu ini lantaran sakit hati mungkin. Tetapi saya katakan kepada kamu mengatakan kalau saya melihat, lah saya kan tidak mengimani hadis atau Al-Quran. Ngapain kamu harus memaksakan saya untuk mengikuti kehendakmu? Janganlah. Saya tanya ya. Saya hanya bertanya samamu ini. Menurutmu, itu menurutmu dan menurut keyakinan pemahamanmu, ya ini yang kutanya. Jujur, kalau kau mengatakan begini ya, ketika kau membaca caption mengatakan Islam agama cabul, aku bertanya secara jujur, kau percaya tidak itu? Saya tidak memperdulikan karena saya tidak tahu dasarnya atau apapun yang berkaitan dengan hal demikian. Baik, menurutmu apakah ajaran Islam seperti itu? Kepercayaan itu muncul ketika orang mengetahui bahwa sumber atau asal muasal barang yang dilihat dan didengar ini fakta. Kalau tidak ada fakta, bagaimana orang bisa mempercayainya? Percaya atau tidak itu kan tergantung situasinya. Apakah kau pernah melihat di zaman itu? Melihat apa di zaman itu? Fakta yang di lapangan pernah? Apakah kau di zaman itu? Kan aku bilang. Kau seperti begini. Kita untuk membuktikannya itu tertulis. Mana bukti dan datanya, itu yang kuminta sama kau. Kalau kau tidak bisa membuktikan datanya, jadi kau cabut pemahaman kau seperti itu. Paham? Dasarmu apa ya? Saya naik ke sini, saya minta kamu bertanggungjawabkan Kristen agama cabul itu. Ya udah buktikan dulu. Kan gue bilang. Oke, baik. Kau berarti tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Gunung, tidak bisa kau ya? Berarti kamu sudah gila kau. Kau memang sudah gila. Tunggu dulu. Enggak, aku akan buktikan. Tapi kau jangan suara besar. Saya banyak nonton kau. Kau banyak sekali ngerocos suara besar. Anjing puki. Oke, sekali lagi, Gunung ya. Aku minta aku lembutkan, Gunung. Bisakah kau buktikan kalau Islam itu agama cabul? Jangan kabur kau, jangan kabur. Bisakah? Saya kabur. Kenapa? Bisakah kau bisakah kau buktikan berdasarkan data bahwasanya kami itu ajaran-ajaran cabul? Bisakah? Saya tidak memperdulikan urusanmu, itu agamamu. Ngapain? Oke, baik. Oke, aku ambil kesimpulan kalau gitu ya. Sebelum tema itu ya, aku ambil kesimpulan. Benar, bahwasanya Gunung Batu ini ya, mungkin dia mewakili dari Kristen. Gunung Batu ini tidak meyakinin kalau Islam itu agama cabul. Karena dia tidak. Aduh, tunggu dulu lah. Sabar dulu. Ya enggak, aku sebelum berdasar. Iya, sebelum ke otakmu kosong. Tunggu dulu, sebelum ke tema ini, woi, kemana kau? Woi, kau lari? Mensret, kok manas dia?
mainstream kan. Tak lagi, ku bawas lagi, ku bilang, Kristen agama cabul, biar mainstream kalian. Kenapa kok kepanasan? Panas kan? Karena apa? Aku ingat pepatah, ketika kau menjas orang bohong, itu sama itu ya. Ketika kau mengatakan orang suka bohong, berarti kau itu adalah pembohong. Ya. Ketika kau mengatakan, menuduh orang mencuri, berarti kau pelakunya. Itu aja. Ketika kau pasti panas. Kaulah pelaku ya, kayak tadi ini Gunung Batu. Dialah pelaku dalam hal pemahaman tentang Islam itu agama cabul, maka dia panas, dia pelaku. Pelaku dia itu, pelaku pasti panas mengatakan Islam agama cabul. Aku hanya menuntut, buktikan. Loh, kan sudah dikatakan Islam itu tidak menyerang. Kita tidak menyerang. Aku buat tema ini untuk membantah subhat-subhat mereka. Ketika mereka tidak bisa membuktikan, stop pemahamanmu, stop kau berpikir atau memiliki pemahaman Islam itu agama cabul, stop, itu aja, cuman itu aja poinnya, stop, jangan kau bawa lagi, jangan pernah kau narasi lagi, hanya itu aja, dan sampaikan itu kepada keluarga-keluargamu, dan kau sampaikan kepada orang-orang yang telah mengatakan itu padamu, itu aja. Kalau kau tidak bisa membuktikan bosku, makanya di sini kita buktikan siapa yang cabul. Tadi aku ingin menyimpulkan, kok lari, kau nggak terima kan? Itulah Kristen. Aku tadi menyimpulkan kan, oke, sebelum kita membahas tema dia, kita ngambil kesimpulan dulu. Benar, dia mewakili Kristen, bahwasanya apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka dengar selama ini tentang Islam agama cabul, Islam agama ini, itu tidak benar. Udah, cuman mau itu aja. Cuman mau nyampaikan itu aja tadi. Sepakat nggak? Tidak. Sepakat ya, baru kita bahas temanya, kan begitu. Ya kan? Seharusnya kok lari pula. Aku cuma mau mengatakan, mau menyimpulkan, karena dia tidak bisa menunjukkan dalil dan data. Oke, ya udah, tinggal sadar diri. Kalau begitu kau sebagai orang Kristen yang selama ini punya pemahaman jelek terhadap Islam, ya udah aku simpulkan, hari ini kau tidak akan lagi berpikir atau punya pemahaman tentang Islam yaitu agama cabul. Itu aja yang selama ini aku pikirkan, karena aku tidak menunjukkan bukti. Sepakat sampai di situ? Kalau dia sepakat, ayo kita bahas temanya. Aku bertanggung jawabkan, kan gitu. Kalau dia lari semana? Ya kan? Kalau dia lari semana? Jadi sekarang ini belum lagi dikatakan siapakah Tuhannya Kristen? Kristus. Cabul. Nah, kalau aku bawa tema, bertanggung jawab bos dengan tema. Ada. Cuman kita minta bukti dulu. Jadi jangan pernah kau mengatakan lagi Islam agama cabul. Ketampol sama kau, beserak kau buat. Justru yang cabul itu Kristen. Ketika aku minta buktinya, mana buktinya? Kalau cuma congor saya, siapapun bisa. Kalau aku bilang congor kok, Oten, kau ya, kau itu Oten, lahir dari pantat mama kau campur tai. Boleh nggak aku ngomong gitu? Boleh nggak? Boleh aja, boleh. Boleh kan? Oten, kau itu ya, kau itu lahir dari mama kau, bapak kau nembaknya ke mulut bukan di bawah. Boleh kan? Boleh. Tapi ketika kau tanya sama Blender, apa buktinya kau ngomong gitu? Kan begitu. Kau tuntut aku. Kau apa sih buktinya kau ngomong gitu? Kenapa kau ngomong gitu? Apa dasar kau mengatakan seperti itu? Nah, aku tinggal menunjukkan buktinya. Ini buktinya. Kan begitu. Tapi kalau tidak bisa aku menunjukkan buktinya, berarti itu namanya penghinaan dan penistaan, penghujatan, bos. Kan gitu. Namanya penghujatan, penghinaan, gitu loh. Jadi itu sebuah narasi. Nah, begitu juga kalian. Ketika aku tanya, mana buktinya, Ten? Cuma congor saja kau, kepala bapak kau, kena maki lah kau. Maki lah kayak gitu mengatakan Islam agama cabul. Apa buktinya? Buktinya mana? Kan begitu, nggak ada. Jadi cuma narasi. Berarti ajaran kasih, ya, yang mereka gadang-gadangkan, yang mereka gaungkan itu kasih sebesar-besarnya penghujatan terhadap Islam, kasih penghinaan sebesar-besarnya terhadap Islam, kasih rusak jantung Islam sebesar-besarnya, kasih hancurkan Islam. Begitulah kasihnya.
Kasih agamanya babak belur. Kasih Islam itu terhina. Itu kasihnya. Bukan kasih sesuai apa yang tertulis. Itulah ajaran mereka. Ya, ajaran kasihnya itu kasih Islam itu hancur. Kasih Islam itu berserak. Kasih Islam itu menangis. Kasih itu ajaran kasihnya, bos. Tapi begitu kau niat mengasih itu, kupental lah kau. Ketepak, berserak, bos. Aku pegang panci. Begitu kau ngomong kasih, ku pegang panci. Tang, ting, ting, terpental panci. Tang, 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 tang. Kasih, tang, tang. Nggak bunyi-bunyi gitu. Tang, tang, tang. Kasih. Apa yang congor kau tuh kasih serak lah kau. Ketika kau mengatakan itu kasih, ku kasih kau berserak kau kan. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Aku bisa membuktikan bahwasanya Kristen lah agama cabul. Kristen ternyata agama cabul, seperti yang mereka sampaikan terhadap Islam. Nah, kau dengar ya? Nggak ada yang bisa buktikan, nggak ada yang bisa menampol aku dari tadi di sini. Udah 18 jam aku sendiri di sini, nggak ada yang berani naik. 18 jam aku di sini, berdua menantang Oten, Kristen agama cabul buat temanya ini, nggak ada yang naik. Coba, ngeri nggak? Gila nggak? Nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik berani membantah ketika aku mengatakan Kristen agama cabul. Berarti benar lah kalau begitu, ya kan? Benar, bos. Berarti benar kan? Nggak ada yang bisa bantah. Nah, seluruh yang ada di Indonesia, di YouTube, dimanapun berada, di luar negeri, di mancanegara, ya, semua kalian yang menonton, yang melihat. Kalau ada di TikTok, di Komal, Blender Official, mungkin di luar negeri udah kenal kalian sama saya, udah kenal ya. Mungkin dengar aku terkenal ya. Jadi kalau aku menyampaikan ini sampai aku terkenal, bos. Bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ketika aku membuat seperti ini, aku menyampaikan ini, itu sampai kemana? Sampai, bukan cuma ruang lingkupnya di sini saja apa yang aku sampaikan. Makanya banyak mualaf sampai terkenal aku. Ya, sampai. Jadi buat teman-teman semuanya ya, udah 18 jam aku di sini membuka tema Kristen itu adalah agama cabul. Ya, ketika mereka mengatakan Islam agama cabul, tetapi satu orang pun tidak bisa membuktikan. Satu orang pun tidak bisa membuktikan kalau Islam itu agama cabul berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang tertulis. Tidak bisa. Dan tadi kita menuntut, ingat ya, dasar kau, pedoman kau bertuhan, pedoman kita beragama dan bertuhan itu berdasarkan dari kitab suci masing-masing. Kau punya kitab, kami juga punya kitab. Bukan berdasarkan dari congor orang lain, catat ya. Bukan berdasarkan dari congor bapak-bapak pendeta. Ya. Kalau dari congor lain aja, ya apapun bisa disampaikan, tetapi tertulis, ya. Kalau tidak bisa kau buktikan, berarti jangan pernah lagi di dalam hati kau itu, dan jangan pernah lagi kau berpikir mengatakan Islam itu agama cabul. Paham ya? Jangan pernah lagi kau bernarasi, karena itu merupakan penghujatan. Ingat ya, penghujatan. Catat. Itu merupakan penghinaan dan itu menyebabkan malapetaka sama kau, Jangan coba-coba. Suatu saat kau akan kena dengan narasi kau. Ya. Nah, di sini aku akan buktikan. Aku akan buktikan kepada kalian, bahwasanya aku bisa membuktikan siapa yang cabul. Hei, siapa yang cabul? Kalau kau tidak bisa, siapa yang cabul? Tema ini akan aku bawa. Dan ingat, seluruh Indonesia yang mendengar, yang di YouTube dimanapun berada, Kristen lain yang mendengar, dengar congorku ini, oten-oten lain di mancanegara, dimanapun berada di seluruh Indonesia, Kristen yang mendengar, yang selama ini kau memahami bahwa saya Islam agama cabul, kau cabut pemahaman seperti itu dalam diri kau.
Kau cabut pemikiran di dalam diri kau tentang Islam agama cabul. Kau cabut itu semua. Kau lepaskan itu semua. Ya, jangan pernah kau lagi berpikir seperti itu. Karena tidak bisa sampai saat ini aku menantang semua Kristen-Kristen di sini 18 jam tidak ada satupun yang bisa membuktikan kalau Islam agama cabul. Justru aku sendiri bisa membuktikan Kristenlah ternyata yang cabul. Kristenlah yang ternyata yang cabul. Apa yang kau sampaikan itu ketampol kepada kau sendiri. Ingat ya, ketika kau bernarasi mengatakan Islam agama cabul, itu justru akan menampol kepada kau sendiri, itu justru akan membongkar ajaranmu itu sendiri. Justru kau memancing agamamu untuk dibongkar, menjelaskan tentang kecabulan agamamu, dan itu membuat malu agamamu sendiri. Paham? Ketika kau mengatakan Islam agama cabul dan bisa menyebabkan pidana hati-hati, cabut. Ya. Aku selalu mengatakan, ku buka temanya dalam 1 minggu, buka tema terus, ku tantang dan akan kujadikan dokumentasi. Aku tantang penonton rame dari 280 di YouTube, ada menonton sekarang, ada YouTube ada 1.800 penonton. Nah, 1.800. Coba di YouTube yang menonton ada 1.800, ada YouTube, dadah. Nah, di sini ada penonton 280 orang ya, mungkin menyampaikan dan sampai ke beranda-beranda yang lain. Ya, dengar ya seluruh Kristen, ya, jangan lagi kalian sampaikan itu. Paham ya? Jangan. Yang ada di YouTube yang 1.000 lebih. Dadah. Ya. Sampaikan bila perlu ketika tetangga kalian ada Kristen, masukkan suaraku ini ke loudspeaker. Masukkan suaraku ini ke loudspeaker aktif agar didengar oten. Nah. Besarkan pakai toa, besarkan biar aku sampaikan. Ada Kristen-Kristen lain, besarkan, kasih kode biar congorku bicara sini. Nah, ya yang kita sampaikan bos, fakta real dan fakta yang kita sampaikan, kenyataan yang kita sampaikan, bukti sesuai, ya kan? Bukan kaleng-kaleng bos. Kalau kau mau bahas setelah itu, kau buktikan. Setelah itu kau nggak bisa membuktikan. Maunya sadar diri, itulah otennya. Kalau kau tidak bisa membuktikan, sadar diri. Yaudah, ampun bos, udah nggak ada, ampun, nggak akan lagi ku bilang. Nah, itu baru kita bahas agamamu. Baru kita beralih ke bahas agamamu. Itu aja. Kan tinggal gitu. Kalau kau tanya, weh, di mana Kristen agama cabul? Weh, memang itu bidangku. Kan? Kalau kalian tanya, weh, mana buktinya Kristen cabul? Memang itu bidangku, bos. Memang itu sudah bagianku. Kau tantang pula lagi itu pula. Aku cuma minta kepastian dulu dari kau, Ten. Kan begitu. Nah, Gunung Batu tadi itu. Tadi mau bahas Gunung Batu lagi. Tuhannya Gunung Batu. Aku cuma meminta kepastian dari kau. Sadar diri, oke? Lanjut. Oke, kita bahas tentang kenapa aku buat tema ini. Memang, wah, di luar kepala aku lah bahas ini ya. Luar kepala aku lah, ya kan? Luar kepala nggak? Luar kepala nggak sama aku ini ya? Yakin nggak kalian? Yakin nggak? Yakin lah kalau bahas ini ditantang. Bukan kita nggak mau, kecil kali lah, kecil. Nol bahas ini, kecil di luar kepala. Pasti berserak dia bos, pasti berserak. Cuman kita minta dulu bukti dari kita, nggak ada, di luar kepala aku bahas ini. Membahas kitab mereka, Bible mereka. Duluan aku hafal tentang apa? Surat-surat ini tentang duluan hafal bahas ini. Aku duluan hafal, cepat aku hafal ini. Yeskiel 16:25, Yeskiel 16:23, 20, Amsal 7:18, 1 Kejadian ada. Ulangan 25:11. Aku duluan hafal kalau ini. Berserak loh, Ten. Makanya kau pula mau nantang aku untuk membahas itu. Mensret. Cuman aku minta dulu buktikan kepada kami. Kalau kau nggak bisa buktikan, ya udahlah, nyerah bos. Udah. Marilah kita memuaskan birahi. Itu masih bahasa sandu. Marilah kita memuaskan birahi. Wah, main. Nah, itu.
Itu bahasa bukan kaleng-kaleng ya kan? Marilah kita, marilah kita, marilah kita memuaskan birahi. Wah, main kali ya kan? Itu aja masih kecil aja udah bisa erotin itu. Hai, hai, ada masih gitu aja bu. Hingga pagi hari, hingga pagi hari. Itu dah masih selalu aja tuh. Itu dah. Kalau kau tanya di mana cabulnya, itu udah. Kau pahami itu dulu ya kan. Masih lemas. Masih itu aja aku sampaikan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Abang. Adekku sayang, marilah dek, kita memuaskan birahi dek, hingga pagi hari. Besera itu. Karena nggak usah dibahas itu ya. Itu memang bidangku, makanya kalau kita mau bahas mensret oten. Itu memang bidangku ya. Memang itu hafalanku. Pastilah. Ditanya pula lagi mana Kristen agama cabul, buktikan. Lompat-lompat kau kalau buktikan. Lompat-lompat kau buktikan. Lompat-lompat kau. Bila perlu kita praktekkan langsung yuk. Kita praktekkan yuk. Aku berantem sama bini kau. Udah. Berantem kita jumpa. Berantem. Udah. Bini kau nonton kita berantem. Ayo coba yuk. Biar kita buktikan langsung fakta. Langsung. Siapa yang cabul? Kita buktikan fakta langsung. Yuk. Kita berantem berdua begelut kita. Udah. Kemudian bini kau menonton kita berantem. Bini kau. Aku pakai kolor saja berantem. Pakai kolor. Dah. Nah. Habis itu. Setelah kita berantem. Apa reaksi bini kau nanti terhadap kita? Yuk kita buktikan faktanya. Apa reaksi binimu terhadap kita nanti? Apa reaksinya? Kau tengok siapa yang cabul, kita buktikan. Kalau kita berantem langsung dibukanya celanaku, digeretnya, dipegangnya burungku. Itulah siapa yang cabul itu. Ketika kita berantem, binimu ini dipegangnya burungku. Cabul gak ini? Gatal kali bini kau nih. Kenapa gatal kali bini kau? Berarti kan kau yang cabul kan? Kau yang cabul. Ya kan? Cabul bos. Nah kalau itu udah jelas lah ya. Jelas sama sekali teman-teman semuanya. Semakin jelas ini tema ini untuk kita buktikan kepada Kristen-Kristen ya. Tidak ada, dan oten-oten longor kau harus pahami dulu ya. Mana perintah, tanda seru, tanda tanya, fungsinya untuk apa, koma, titik. Coba belajar dulu, apa itu dibuat tanda-tanda simbol itu di dalam sebuah tulisan agar kau bisa memaknai sebuah kalimat. Ya, ketika ada tanda tanya, tanda seru, tanda kutip, agar kau bisa memaknai sebuah kalimat, itu tanda tanya. Ya. Jangan kau kejang-kejang, itu dulu. Itu tanda tanya, artinya pertanyaan. Jangan kau kejang-kejang dulu, ya. Bertanya, paham kau? Jangan kau panas-panas. Mana konteksnya nggak tahu kau, itulah longor kau itu. Jadi ini kita akan buktikan. Jadi biar supaya tujuannya apa? Untuk menampol kalian kok. Jangan ada lagi kalian pemikiran terhadap ajaran Islam itu agama cabul. Udah. Nanti aku buat lagi tema Kristen agama radikal, intoleran. Aku buat temanya gitu. Karena kalian yang mengatakan kami ini agama radikal, intoleran, itu selalu narasi-narasi yang sering ku dengar dari kalian. Mujad. Nah, kita buat temanya itu. Ayo, siapa yang radikal? Kan begitu. Buktikan di mana. Kalau nggak kayak gini, nggak manjat kalian di atas, nggak membuktikan. Buktikan kepada kami, siapa radikal? Yuk, mana datanya? Berdasarkan data lah, bukan congor saja, data.
Mana? Nggak ada datanya sadar diri. Itu juga. Nggak ada datanya sadar diri ya bos. Jangan sampai lagi ya. Udah lagi. Poligami. Nah, poligami. Kita buat lagi. Kristen berpoligami. Kristen boleh poligami. Nah, sebut itu. Berserak kan? Ya kan? Serak lah. Panas loh. Kristen boleh poligami. Boleh, boleh. Ayo kita bahas. Jadi kau jangan lagi ketika kau tidak bisa menunjukkan bukti, jangan lagi kau bernarasi Islam itu agama poligami. Jangan. Tampol. Nah, apalagi Islam itu pedofil. Nah, nabinya pedofil. Kan begitu. Kita buat temanya lagi. Tuhan pedofil, Tuhan Oten pedofil. Kita buat. Apa yang kalian bantah, apa yang kalian tanggapin akan kita bantah, hujah ya. Sebab mereka, tugas kita gitulah. Tugas kita tidak menyerang. Tugas kita tidak menyerang teman-teman. Nggak ada kita menyerang, ya. Nggak ada. Gitu ramenya tadi di bawah hotel. Satu pun nggak ada yang naik ya, gila kali ah. Gila. Gila ah. Sama hotel. Sampai ten. Lemah sampai ten. Apa yang ku sampaikan sampai ten. Seluruh negara di Brazil, Meksiko, Polandia, di Arab, di Israel, di mana sampai aku sampaikan ten. Banyak nonton. Seluruh mancanegara sampai. Jadi ke Indonesia lagi, di Indonesia pelosok-pelosok sampai. Karena aku terkenal ten. Australia itu Bang Australia. Sampai ten. Karena aku terkenal ten di mana-mana. Oh, jangan silap kok ten. Aku sampai. Makanya apa yang aku sampaikan ini pasti sampai ke mereka. Sampai congorku nih, bahaya kok ten. Malaysia, Thailand, tengok di bawah nih, tapping teman-teman di bawah tengok nih, dari seluruh mancanegara tengok di bawah. Di mana aja teman? Coba ketik di mana aja teman, Di Thailand, sampai kan? Sampai aku nggak bohong. Share kok ten. Malaysia, coba nih, Thailand, seluruh mancanegara. Sampai Taiwan, Thailand, di mana coba lah? Singapura hadir, Burundi juga ada. Burundi. Vatikan juga sampai Tarutung Belanda. Ya Pak, sampai Golgota, sampai semua ten. Ya kan? Kamerun, Lombok, Hong Kong, coba sampai kan Iran, sampai ten. Belum lagi yang di YouTube, seluruh dunia, mati kau ten, mati kau ten, sampai ten. Apa yang ku sampaikan sampai ten, mensret kau, sampai, kampus kau. Dah, Zimbabwe pun sampai. Anohena Adonai, cuma mereka selalu mengatakan di luar negeri, di mancanegara, mereka selalu mengatakan Oten Bangke. Mereka tidak pernah mengenal Kristen, mereka hanya mengenal Oten Bangke, itu aja. Tanya sama mereka di luar negeri. Coba, tanyalah. Tanya Ten. Tanya. Ya kan? Coba tanya, itu aja. Jadi kalaupun di Hawaii dimanapun, mereka hanya mengenalnya, tidak pernah mengenal Kristen. Apa yang disampaikan Blender mengenai tentang siapa? Oh yang disampaikan Blender itu Oten Bangke. Anohena Adonai Alhai Panci Oten Bangke. Udah Oten Bangke itu. Itu dia, itu tahunya, ya kan? Yang di luar negeri ya tentang itu dia tahunya, ya kan? Benar nggak? Yang dimanapun berada, ya di Singapura, di mana seluruh negara, ya coba benar kan? Yang di YouTube dimanapun, ya kan? Kalian kenalnya kan dari itu Blender, Oten apa? Oten Bangke kan? Ya kan? Anohena Adonai Elohai Panci Oten Bangke. Alright. Sampai ten, makanya aku sampaikan itu Kutub Utara hadir. Kutub Utara pun hadir, Kutub Utara coba. Habis itu di hutan Amazon pun hadir, hutan Amazon. Di hutan Amazon pun hadir, dah apa nih? Di hutan Amazon semua hadir ya. Udah jadi aligator. Udah aligator, udah apa nih? Iya semua. Jadi itu memang. Jadi apa yang aku sampaikan sampai ten, makanya. Jangan kau menghujat lagi ya. Buang kata-kata itu, pemahaman kau tentang Islam. Buang. Nanti kita bahas lagi tentang bocil ya. Kau mengatakan bocil, nanti kita bahas. Kristen penikmat bocil. Nah itu dia. Ya kan?
Kita sampaikan Kristen penikmat bocil. Nah, kita buktikan. Jadi ada temanya, ada kita buat temanya nanti seminggu. Wah, itu jangan asik menuduh aja. Kristen penikmat bocil. Nah, itu kan main ya, Pak ya. Udah. Nah, sekarang kau tunjukkan apa masalah bocil ini. Nggak bisa kau tunjukkan, kau cabut kata-kata itu. Justru kau itulah yang bocil. Datanya ada. Kita berani, jangan kayak Oten. Buka tema, kita berani bertanggung jawab dengan tema kita. Bukan kayak Oten. Berani dong, berani. Ada datanya, udah. Peluru ada peluru. Ten, nggak ada yang naik Ten. Oten dengar ya, aku buka tema ini nggak ada Kristen-Kristen lain berani naik. Udah ya, kau dengar Ten ya. Di hari pertama nggak ada yang berani membantah, berarti benar. Bahwasanya Islam tidak benar dikatakan agama cabul, ya. Ajaran cabul, tidak benar itu. Itu semua hoax, dan itu semua adalah fitnahan, kebencian kalian terhadap Islam. Ya, jadi ya fitnahan itu hanya sebuah fitnahan yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang niatnya ingin menjatuhkan Islam. Dari sekelompok orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ada itu, ada. Jadi itu sebuah fitnahan ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu harus kau hilangkan, Oten. Paham ya? Justru ketika kau sampaikan, kau sendirilah ternyata agama cabul. Ya nak? Nah itu dia nak ya. Paham nak? Paham nak, kok anak, ayo apa nak? Apa ya? Ya nak. Bicara mana? Oh, ya nak. Ya, lupa ya nak. Ya, paham Ten? Alright ya. Ya benar. Mon, kau jangan lari Mon. Kau kan mau Nggak akan. Jangan lari. Kau nanti pergi abang mau juhur dulu. Ya siap. Aman. Kau lari kayak semalam tertidur. Masalahnya gini bang, Oten sengaja temuan tinggalin abang waktu tidur biar Oten tuh naik gitu bang. Kenapa? Coba kalau abang tidur Oten naik gak? Tetap nggak, dibunuh juga abang kalau tidur gak berani dia. Padahal tinggal ditusuk abang malam tuh. Iya. Iyalah. 500 orang nonton abang tidur, Oten di bawah semua. Oten di bawah semua tidur dia mana? Lari temuan itu suamiku ya mah. Sengaja temuan tinggalin abang tuh biar Oten tuh berani gitu. Abang tidur coba berani naik gak? Nggak ada naik juga Oten. Iya. Abang tidur aja pun gak berani, tusuk lah tikam. Berani. Abang napas pun Oten lari. Gimana kita mau diskusi? Udah temuan persilahkan buat Oten malam tuh buat menghajar Bang Blender sejak mumpung lagi tidur ya kan. Nggak naik. Cuma 500 orang di bawah nungguin Bang Blender. Mau nungguin apa? Coba 500 orang nonton Blender tidur. Jadi abang tidur sendiri di atas, semua 5 nonton. Ditonton. Mana? Tidur saja ditonton Ten, apalagi congol. Udah, coba lah, tidur aja, makanya bangun dia. Kok ini macam baru selesai diskusi, abang baru tuh bangun. Lu kok rame kali nonton aku tidur dari tadi. Surah kali ya. Mungkin bagi Oten tuh nafas abang tuh mungkin ya merdu atau apa gitu, takut gitu kan. Apa nggak makin panas Oten ya? Apa nggak makin panas? Ini apanya gila nih pengikut Blender nih katanya nggak stres. Mau jadi gini, ini kok tidurnya si Blender di atas ini ngapain? Kok rame kalian nonton? Ngapain ini? Oten penasaran ya kan? Oten juga penasaran ya. Kurasa begitu lewat orang di sini, di atas kok senyap, nggak ada orang, ya kan? Bingung juga Oten ini, nggak ada orang. Iya. Akhirnya Oten sama Oten typing di bawah berantem kan? Ini berantem. Naik katanya. Kau aja yang naik katanya. Makanya typingannya Oten itu bang nggak setia kawan bang. Contohnya berani kau sama Edis. Dianya aja nggak berani bang. Dia ngadu-ngadu orang kadang. Tuhannya disalib. Nggak setia kawan Oten tuh bang. Malah ngadu-ngaduin orang. Coba aja nanti typing. Berani kau lawan Edis. Dia sendiri aja nggak berani naik kan. Aku bingung lah Makanya Oten pun penasaran perasaan lewat nih. Ini apa narasi si Blender ini? Mungkin setengah jam dia nyimak ya. Apa yang dilakukan Blender ini ya. Setengah jam nyimak. Kok nggak ada aktif, nggak ada kegiatan, kok diam semua. Blender ini tidur nih dia. Ini Blender tidur. Tapi kok rame kali yang nonton dia tidur gitu loh. Berapa Oten?
Hah? Gimana nggak gila coba? Apa nggak gila Oten? Apa nggak makin panas Oten? Ya ini kok, aduh, lagi tidur saja pun rame begini Oten, mungkin berpikir situ rame-rame Oten. Nah, bener. Kayak si Plegon gini kan katanya satu-satunya nabi yang kena sihir adalah Nabi Muhammad, satu-satunya Tuhan yang ditombak ya. Encus ya Bang ya. Lucu itu si Plegon. Ya naik Plegon. Wajar lah nabi manusia ya kan. Kalau yang nggak wajar tuh Tuhan ditombak, itu nggak wajar. Nabi sakit kau permasalahkan. Ada. Makanya 500 orang tadi itu menjaga ketua katanya gitu, ada yang typing. Akhirnya Oten sama Oten yang begaduh di bawah ya kan, kau yang naik, kau aja yang naik katanya. Itu Bung Blender ini katanya. Nanti malam tidur lagi lah kita teman-teman ya, tidur lagi ya. Tapi aku nah, jadi gini nanti malam tuh temanya saya tidur, silahkan Oten naik. Nah, coba kayak gitu. Temanya ganti. Masih berani nggak Abang tidur? Oten naik. Biar sendiri aku tidur di atas. Oh. Sendiri aja Abang di atas, tenang. Kita yang muslim dibuat tap-tap, kita kirim apa, gift. Jadi bangun-bangun Abang udah ada gitu aja. Tidur. Blender tidur, berani naik nggak Oten? Nah gitu aja. Tikam blender belakang. Nah gitu aja. Kan Abang suka marah, keroyok aku kan sering Abang kayak gitu, nggak berani Bang Abang tidur pun nggak dikeroyok. Tidur aja pun nggak berani dikeroyok, udahlah mending gimana? Udahlah. Satu coba silakan Oten yang sekarang berani naik, ada nggak ya pembuktian lah gitu ya kan, minimal naik ke atas menghujat lah, minimal coba ke atas minimal menghujat itu kan. Tuh kata mama ikut tidur suamiku. Minimal Oten naik ke atas menghujat lah gitu kalau nggak berani diskusi. Nah ini local pride. Assalamualaikum, selamat sore. Tong, punten terminal Tong. Bang lokal. Oke, nuhun. Habis baterai gak? Habis tes dulu. Oten kalah mah wajar. Iya, nggak apa-apa. Bang lokal monitor. Naik Wesley. Nah Wesley, alasan wanita Yahudi menguji kenabian Muhammad adalah wishpot. Nah Nabi Muhammad diuji sama mispot 313. Lucu Nabi Muhammad datangnya Yahudi dulu, gimana Yahudi mengujinya ya, sedangkan Nabi Muhammad lahirnya setelah Yahudi. Oten naiklah lumayan. Nah, ya naiklah inilah Plegon. Nabi yang kena sihir katanya yuk naik yuk. Di peripat. Gini Oten yang milih temanya aja bebas. 1 versus 1 sama temen. Iya, enggak 1 versus 2 juga enggak apa-apa. Sok 1 lawan 1 enggak apa-apa. Bebas temanya Oten yang menentukan, silahkan. Paham enggak isi mispot? Ngapain gue punya Al-Quran bawa mispot? Kalau kan di sini kadang gini Oten tuh ya longornya tuh. Dia Kristen, temen Islam. Nah dia nanyain tentang Yahudi kan agak-agak beleng-beleng anjing. Kau bawalah agama kau bawa Bible kau, temen bawa agama temen bawa Al-Quran temen, apple to apple, Al-Quran sama Bible gitu ya kan. Kalau misalkan apple to apple-nya Nabi sama Nabi gitu kan, menurut kalian, atau Nabi Muhammad sama Paulus gitu. Secara silsilahnya, secara story-nya bebas, atau secara apalah gitu ya kan. Ini takut kali kalian tuh bahas kitab suci. Beleng, kenalan wanita Yahudi menaruh racun di paha kambing di Khaybar. Beleng,
Kenapa wanita Yahudi menaruh racun di paha kambing di Khaybar? Perang Khaybar, perang umat Islam sama Yahudi, agama kau Kristen. Lucu kau ini. Perang Khaybar maksudnya. Perang Khaybar antara Muslim sama Yahudi. Kau bukan agama Kristen. Udah naik di atas, kenapa sih tinggal nanya di atas? Kalau teman nggak bisa jawab, teman bilang nggak tahu. Itu makannya sesuai mispot, dia dikasih racun, betul? Apa sih? Siapa yang dikasih racun? Nabi Temon kena racun gitu. Racun apa yang efeknya sampai 3 tahun? Jadi setelah dia racun tuh kan 3 tahun setelah itu terus meninggal. Nah terus oten-oten menyimpulkan Nabi Muhammad kena racun, kan tolol. Racun apa yang efeknya 3 tahun anjing? Dia pikir saat itu tuh langsung Rasulullah langsung sudden death. Enggak lah, itu tuh jaraknya 3 tahun. Gimana ceritanya? Tapi tapi sebetulnya kan orang Islam semua tahu Nabi tidak meninggal karena dia racun, ya kan? Karena pertama sakit, seluruh umat Islam tahu. Tapi nggak apa-apa, wajar manusia, ya kan? Nabi Muhammad tuh pernah berdarah di Thaif, kan dilempari, wajar manusia. Yang nggak wajar tuh yang akunya Tuhan, katanya maha kuasa, tapi diludahin orang, ditombak, ya kan? Digantung. Nah itu bang yang harus dipertanyain bang. Jangan pakai agama lah jawab itu. Pakai akal sehat aja. Udah kejawab itu bukan Tuhan. Tapi oten-oten itu jangankan masuk surga ya. Masuk Kristen, jangankan masuk surga, masuk akal juga enggak. Gimana mau masuk surga? Aku masih merasakan apa? Aku masih merasakan akibat racun di Khaybar. Jadi meninggal karena apa? Aku merasakan racun saat di Khaybar. Perang Khaybar itu jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blen, setel lagunya aja Bang Blen. Lagi live YouTube, nggak bisa putar lagu. Bang Blendernya lagi sholat. Daripada dengerin Oten ngobrol, mendingan lagunya Bang Blen disetel. Oten ngobrol. Mana ada Oten? Iya, Oten pada takut naik, ngapain dengerin Oten? Nggak apa-apa, rame. Tadi Aisyah. Tuh setel aja Pak, kalau memang nggak punya lagunya Bang Blen. Lagi live YouTube, nggak bisa putar musik, nanti kena copyright, bunda. Oten kenapa takut naik? Takut disalib. Gimana ya biar Oten naik ya? Udah lagi nih, Oten 10 kali bertanya, teman 1 kali gimana? Biar adil. Adil tuh udah. Oten dulu nanya 10 kali, nah teman 1 kali nanya. Gimana tuh? Udah Temen tuh jawab tuh, Oten nggak mau disuski sama penyembah batu. Oh iya. Jangan penyembah batu. Ada juga situ kali. Enggak kalau salib. Enggak ada kalau nyembah salib. Siapa umat Islam yang nyembah batu ya? Kalau ada umat Islam nyembah batu itu berarti udah syirik ya, nggak boleh ya. Udah kafir. Iya nggak ada. Anak SD ditanya aja tuh, kau nyembah apa, pasti jawabannya nyembah Allah. Oten-oten mah datangnya ke sini cuma kebencian, nggak punya literasi, nggak punya ilmu, paling gitu. Sudah. Baju perang aja digadai. Iya.
Tuhan, abang kan dosa abang ditebus. Nah, pertanyaan saya, di Gadai berapa emang bang dosanya sampai ditebus? Kalau yang ditebus-tebus itu kan di Gadai kan. Kalau baju perang di Gadai wajar, manusia kok di Gadai. Ya Dedoy naik aja nggak apa-apa. Abang nanyanya di atas nanti 10.003. Gak apa-apa, abang dulu yang nanya, sok abang naikin temanya, abang 10 kali bertanya, abang Dedoy. Gak bisa dijambak soalnya privat. Di pengelolaan tamu gak ada ya. Nah naik aja gak apa-apa. Iya, jangan ini, jangan. Dosanya diganti ke pegadaiannya ya. Kan bahasanya dosa ditebus katanya. Digade aja. Udah kayak BPKB motor tuh gade, dosa kok digade. Tuhan pula yang nebus. Kalian yang maksiat, Tuhan kalian yang nebus. Ditanya kenapa alasannya? Karena itulah kasih Tuhan katanya. Kasihan PA bukan kasih. Jadi jalannya harus melalui jalan kutuk, dikutuk pula lagi. Ribet lah Tuhan Oten tuh. Harus dari kecil dulu jadi bayi ya kan. Dari mana ya konsep penebusan dosa itu berat munculnya? Soalnya agama Samawi itu Tuhannya nggak pernah terlihat. Ini tiba-tiba Tuhannya jadi makhluk. Dari mana ya? Coba Bang Dedo naik ke atas jelasin ketemuan. Dari mana jalannya bisa dosa itu ditebus gitu kan? Yang nebusnya manusia. Siapa tahu kan teman tertarik gitu. Orang kalau nggak pernah berpikir ya begitu bang. Ya tapi nggak apa-apa, biarkan Oten naik dulu ke atas. Siapa tahu kan teman tertarik juga gitu. Kristen tuh kan agak unik ya. Ajaran yang agak unik gitu. Siapa tahu tertarik Ya, juga bang. Kalau buat masuk Katolik, Katolik Kristen mah nggak mau. Biar diupain berapa ratus juta, berapa dunia ini mau nggak mau. Tetap Islam agamaku. Si Mokono kan malah gadai baju perang katanya demi makan. Nah berarti luar biasa, berarti Rasulullah itu saking bertanggung jawabnya buat anak istrinya. Yang ada ya dibelain. Gak ada Oten, gak ada. Itu bang malah typing aja, teman bacain typing ini aja, penghujat di bawah. Aduh. Bang, lagu setel bang. Jangan bang. Bang setel. Oh, lagi live bu. Lagi YouTube. Ditebus tuh buat malu aja. Gimana ya? Gak apa-apa lah Nabi Muhammad kan wajar. Yang gak wajar tuh ini Tuhan lapar, minta makan. Kalau Nabi Muhammad mah mending barangnya digadai, misalkan ya kan baju jirohnya digadai buat anak istrinya wajar. Enggak, itu. Begini. Sebenarnya apa sih Mokondo itu Ten? Coba kau jawab dulu Ten. Apa sih Mokondo itu coba? Kasih dulu. Apa yang kalian ini memang longor? Inilah kurang-kurangi kalian makan dedak, makan babi. Itu kan lu bilang. Itulah bangku. Kurang-kurangin kau makan dedak sama makan babi. Jadi kalau kau kebanyakan makan itu, makan babi, lemak-lemak kau itu ketutup akal. Itu dia, tutupin akal. Itulah bangku. Ya, jadi aku tanya sama kau, apa itu Mokondo? Woi longor. Jangan jadi kau pengikut longor. Masih setahu saya Nabi Muhammad itu yang kayak, setahu kan? Setahu aku bapak kau itu yang Mokondo, cuman boleh kan aku mengatakan, setahu aku Kristen itu ajaran Mokondo, boleh? Boleh gitu gak? Boleh kira-kira. Setahu aku Kristen itulah Mokondo semuanya. Boleh?
Boleh dong kalau mengatakan gitu, boleh. Tetapi apa? Kau justru menciptakan intoleransi, kau justru menciptakan kerusuhan, kau justru menciptakan keributan. Makin bukti berawal itu datangnya dari Kristen. Ajaran kasih tai. Bodoh kau itu. Kau mengatakan ajaran kasih, tetapi yang kau lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di ajaranmu. Kau mengatakan pengikut Yesus, tetapi kau tidak mengikuti Yesus. Ajaran kasihmu mana? Ketika kau mengatakan Nabi kami Mukondo, kutanya sama kau, apa arti Mukondo? Setahu aku, kan ketika kau menyampaikan taping-taping kayak gitu, menciptakan suasana kegaduhan gara-gara tapingan kau. Siapa penyebabnya? Kristen. Apakah itu ajaran kasih? Apakah ajaran kasih itu? Ajaran kasih kayak gitu. Kan bodoh kan? Apakah ajaran kasih? Yang tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba kau typing di bawah. Mukondo. Nah, apa buktinya? Mukondo itu apa? Aku tanya kau dulu. Kalau kau nggak bisa menjawab, nah akhirnya apa? Ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan bukan ajaran Islam, ajaran Kristen itu, bos. Jadi ketika kau typing di situ, akan kami balas. Ketika kau sampaikan typingan ujaran kebencian, ku balas ujaran kebencian. Akhirnya apa? Terciptanya keributan, kerusuhan karena saling menyampaikan ujaran kebencian bermula datangnya dari Kristen. Udah, jadi siapakah itu? Siapakah pencipta, penggerak hancurnya negara ini? Kristen. Selesai, kan itu terbukti. Bodoh kau itu. Bodoh. Semakin membuktikan datangnya dari mana? Ini semakin fakta, semakin terbukti. Penyebab utamanya hancurnya itu dari mana? Dari Kristen. Kalau katanya ajaran kasih tai. Inilah. Kalau ajaran kasih nggak kayak gitu typingannya, enggak. Makanya kasih apa? Kasih hujatan sebanyak-banyaknya karena dosa sudah ditebus. Kasih makian sebanyak-banyaknya karena dosa sudah ditebus. Kasih kejam sebanyak-banyaknya. Kasih Islam hancur sebanyak-banyaknya. Kasih kebencian terhadap Islam sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena Yesus telah menyelamatkan dosa kita sehingga kita bebas mau memberikan kasih kebencian terhadap Islam. Itu dia dasarnya, bos. Jadi kalau kau gadang-gadang kan ajaran kasih tai namanya kok. Nggak tahu, yang namanya Mukondo itu ya dari Kristen sendiri. Tahu sendiri tuh yang Mukondo, longor. Tahu Mukondo apa? Kutanya sama kau, apa fungsinya nonot punya Tuhan kau tuh? Woi, longor. Mukondo itu kan ada di situ termasuk kan? Modal nonot doang kan gitu kan, modal nonot doang kan? Itu kan ya kan? Mukondo itu adalah modal nonot doang. Itu dia kan bahasanya kan? Ya. Nah sekarang siapakah yang Mukondo? Tuhan kau lah, longor. Apa? Kenapa aku bilang Tuhan kau? Kenapa? Hanya itu saja yang ditutupnya. Dia nggak pakai baju, dia nggak pakai celana. Kenapa ada kain putih aja di baliknya itu apa? Apa di baliknya itu? Berarti berarti dia jadi Tuhan cuma modal kondo, iya. Kan bodoh kau kan? Kau membuktikan gini lah akibat kau jadi umat pengikut. Justru ini akan melemahkan kau dan mempermalukan kau. Fakta bos. Kalau kau mengatakan Nabi kami Mukondo, mana buktinya? Mana? Songor mana, woi? Ya kalau kau kayak itulah. Jadi cuman datang Tuhan kau ke bumi, hanya itunya saja, nonotnya saja ditutup. Yang disalib, cuman itu yang ditutup. Kenapa nggak dibuka semua? Kenapa? Berarti kenapa? Dia membawa modal. Apa modalnya? Nonotnya lah. Tetapi apakah berfungsi? Enggak berfungsi, bos. Kenapa? Lebih hebat aku lagi dari pandang Tuhannya. Kenapa? Aku bisa menciptakan anak. Nonotku ini berfungsi untuk menciptakan anak. Dengan anak yang sehat tercipta anak dari nonotku ini. Tuhanmu enggaklah menciptakan anak. Tidaklah dia turun ke bumi punya nonot, tidak bisa menciptakan anak. Terus kemudian apa lagi? Dan yang ditutupin itu disalib, cuman itu aja yang ditutupinya. Jadi datang ke bumi ini cuman itu aja, Mukondo. Cuman itu aja modalnya. Cuma modal Mukondo aja kan, kena ke kau kan, bodoh kan, kena kan.
Kena ketampol ke paus sendiri. Kau lah yang mau kondo longor. Tuhan kau datang cuman modal itunya aja, tapi tidak bisa berfungsi apa? Karena mau kondo makanya menjadi Tuhan. Karena mau kondo, karena apa? Karena makanya aku selalu bertanya ya, karena mau kondo lah jadi Tuhan. Apa itu? Aku selalu bertanya sama Oten, di balik sempaknya itu ada apa? Kenapa ditutupin? Aku penasaran. Kok itu ditutupin? Apa sih itu di balik sempaknya itu? Apa? Aset negara. Hah? Makanya aku tanya apa di balik sempaknya? Nah, pemahamanku makanya anak-anak bertanya. Pemahamanku ya, di balik sempaknya itu jenis kelamin perempuan. Itu pemahamanku. Kenapa aku bilang seperti itu ya? Karena kan wajar kan ditutup kan, wajar kita bertanya. Makanya aku selalu bertanya kepada Kristen, apa di balik sempaknya itu Ten? Pemikiran memang kelamin, tapi pemahaman aku kelamin wanita. Artinya apa? Karena Tuhan itu maha adil. Yesus itu Tuhan menurut mereka. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu harus adil dan wajib adil, tidak boleh membeda-bedakan. Itu Tuhan. Benar ya? Kenali dulu Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu gampang. Kalau kau mengenal dalam